Jadi ketika kolet 6 mili ini masuk, mata bornya ini 6 mili, dia dan natnya ini dikeraskan, nah, maka kolet ini akan semakin menyusut. Nah, untuk pemasangan mata router ke kolet, itu kalau bisa batang yang masuk ke kolet itu sekitar 13 mili atau sampai 14 mili ya. Segitu ya Mas ya kira-kira? Nah, kira-kira segini. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu tips pemilihan mata router untuk pemotongan material yang tebal ya, atau macam-macam ukuran lah. Nah, di sini kita ada MDF 12 mili ini. Oh, 12 mili. Nah, ini 12 mili ya. Oke. Kan biasanya kita menggunakan double strike. Nih, ini panjang pisaunya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah panjang pisaunya ini. Strike-nya itu Mas ya? Iya, panjang pisaunya ini sekitar 19 milinan ya. Oke. Nah, ini mampu, kalau kita gunakan ini masih mampu untuk motong 12 mili MDF. Berarti aman. Masih aman. Tapi kalau menggunakan 19 mili ini digunakan untuk motong yang 20 milian, MDF 20 milian, ini pasti nanti tidak kuat. Karena mata pisaunya nggak sampai segitu gitu Mas ya? Mata pisaunya tidak sampai segitu. Nah, itu jika digunakan sekali potong atau sekali jalan. Satu Jadi, pas gitu Mas ya? Satu pas. Pas dipnya disamakan dengan kadipnya. Oh gitu. Nah, akhirnya karena materialnya itu 2 mili, sedangkan mata pisaunya itu cuma 19 mili, akhirnya kan yang paling atas dia tidak terkena pisau dan akhirnya mengakibatkan patah pada mata routernya. Oke guys, ini langsung saja kita praktek di mesinnya langsung ini Mas ya? Ya, langsung kita realnya ya supaya para pemirsanya nggak bingung. Oke, siap. Ini tadi ini yang 6. Ini dilihat dari lubangnya ini ya. Yang tengah ini ada perbedaan karena memang ini 6 mili, ini yang 4 mili. Jadi ukuran kolet beda-beda ya guys ya? Ya, beda-beda. Siap. Nah, kita mau masang kolet 4 mili ke mata bor yang 3 mili. Mata router yang 3 mili. Siap. Nah, itu tadi ada toleransi yang 3 mili tadi Mas? Ya, untuk kolet 4 mili kan dia bisa menyusut sampai 3 mili. Nah, ini adalah mata router 3 mili. Siap. Nah, ini tak masukkan, dia tidak pas ya, lebih kecil mata routernya. Siap. Setelah ini kita coba aplikasikan langsung ke pindelnya. Siap. Pertama, kalau saya biasanya gini, koletnya ini tak masukkan. Bentar, tak lepas dulu ini natnya. Koletnya ini tak masukkan. Terus natnya ini tak putar sampai terasa keras ini ya. Pokoknya nggak jatuh gitu aja Mas ya? Terasa keras dikit gitu. Setelah itu saya masukkan mata router yang 3 mili tadi. Nah, ini tak tahan pakai jari gini. Jadi tak tekan ke sini dulu. Oh gitu. Nah, ini jangan terlalu dimasukkan ya, jangan terlalu dalam untuk ke koletnya. Nah, ini untuk kunci pas yang kecil, ini kan di atas. Ini tak pegang gini. Pegang gini. Untuk yang besar, pegang tangan kanan. Ini. Itu buat ini kita kencangkan Mas ya. Jadi itu yang atas itu nahan Mas ya? Ya, yang atas nahan. Ini cuma untuk menyusutkan kolet yang di dalam aja. Nanti terakhir kalau udah menyusut sampai 3 mili, kan tinggal kita lepas. Jika koletnya sudah mencengkeram atau menyusut sampai 3 mili, dari saya ini tak lepas, ini udah nggak jatuh. Setelah itu tinggal kita kerasin lagi.
Ini. Nah, ya, selesai. Nah, ini sekedar tips ya. Jika ingin memotong material yang tebal, kita juga harus melihat mata pisaunya itu mampu apa enggak untuk pemotongan material tersebut. Jika tebalnya 2 mdf ini atau 24 mili ini, pisaunya itu dia mampu nggak sampai bawah. Nah, ini kan dia hampir tidak mampu. Nah, sedangkan atasnya ini juga dia tidak terkena pisau. Kalau tidak terkena pisau sih tidak masalah juga. Karena bisa menggunakan trik dengan membagi. Ya, pasnya Mas. Membagi pasdip di pasdipnya. Nah, yang masalah adalah ininya. Nutnya ini. Nutnya ini dia nabrak ke material. Sudah nabrak tapi mata routernya dia tidak tembus sampai ke bawah. Ini yang menjadi masalah. Itu kalau kejadian gitu ini apa yang terjadi Mas? Maksudnya akibatnya apa ini? Akibatnya nut bisa rusak. Satu. Tuh. Setelah itu spindle bisa kepanasan karena bebannya nambah. Karena ada gaya gesek dari nut ke materialnya. Oh gitu. Ya. Itu. Kedua, biasanya kalau sudah parah, nanti spindlenya protek. Langsung protek dan akhirnya mata routernya patah. Gitu. Tuh, kalau protek kan spindlenya berhenti tapi mesinnya tetap bergerak. Tapi kalau di kita itu kalau listrik mati itu bisa berhenti mesinnya. Tuh. Tapi kalau untuk spindle protek itu mesin tidak berhenti. Jadi diperhatikan ya ini, terutama ini nutnya ini ketika motong material itu nabrak dengan materialnya apa enggak. Oke. Dan tips lagi Mas ya, itu kalau mau masang yang tadi loh Mas, kalau memasang mata router yang ada strike atau pisaunya itu, kalau bisa jangan mepet-mepet ke nutnya Mas ya. Oh ya, karena kalau terlalu mepet dengan nut, nanti yang dicengkram itu malah paling ujung koletnya itu yang dicengkram malah pisaunya. Nah, sedangkan kalau mencengkram pisaunya nanti bisa geol atau nanti kalau kurang keras ngerasin nutnya ini, nutnya bisa kemakan sama pisaunya atau nanti juga gampang patah. Oke, jadi itu tadi sedikit tips mengenai kolet yang ada di mesin CNC, khususnya di spindle-nya Mas ya. Ya. Oke, kalau misal Mas ini, kalau misal teman-teman pengen beli mesin CNC yang ada di belakangnya Mas Tias itu, bisa menghubungi nomor yang mana ini Mas? Oh, nomornya selalu berada di bawah sini ya. Oke, nanti kalau berminat silahkan menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Harganya berapa Mas harganya Mas? Harganya murah kok Mas, cuma 55 juta. 55 juta sudah bisa memiliki mesin secanggih itu, bisa buat ukir kayu juga Mas ya? Ya, Oke. langsung jalan, tidak perlu nambah-nambah apa lagi. Siap. Nanti kalau misal teman-teman koletnya ada yang bermasalah atau apa, bisa beli juga di Inseco juga Mas ya? Ya, selalu ready stock untuk koletnya ya. Makasih Mas Yes. Oke, sekian dulu video dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya and see you. Bye.